Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa perdana dalam acara Jamaroh Jagungan Masalah Haji dan Umroh. Program Jamaroh ini adalah merupakan program dari Kementerian Agama yang sudah dirintis, di launching beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita akan berdiskusi, kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran dengan perkembangan haji dan umroh di Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui PLHUT. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Seksi PHU, beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Gunung Kidul. Beliau adalah Bapak Haji Zuzan Aris, SAG, MA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Pak Zudan. Selamat malam. Sehat Pak Yudan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Yudan, kita akan ngobrol-ngobrol seputaran dengan peningkatan kualitas layanan publik yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di seksi PHU. Di sini kita akan mengambil tema sesuai dengan tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah peningkatan layanan publik melalui PLHUT. Kita akan awali dari apa saja itu Pak yang ada di seksi PHU di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Oh ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke sana kita akan awali dengan apa itu seksi PHU. Jadi seksi PHU itu adalah singkatan dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan merupakan salah satu dari beberapa seksi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Nah, seksi PHU ini atau penyelenggaraan haji dan umroh itu bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, kemudian pengelolaan data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Di situ ada pendaftaran, ada pembatalan haji, pemberangkatan haji, pemulangan haji. Kemudian termasuk di dalamnya adalah administrasi keuangan haji dan juga dokumen-dokumen haji. Ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan seksi PHU. Kemudian kalau terkait dengan struktur Pak, tentu ya ada di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang berkaitan dengan seksi PHU. Apa saja Pak kira-kira struktur organisasinya mungkin ya? Oh ya, tadi saya sampaikan bahwa seksi PHU itu bagian dari beberapa seksi yang ada di Kemenag Kabupaten Gunung Kidul. Jadi menurut PMA nomor 19 tahun 2019 terkait struktur organisasi instansi vertikal Kementerian Agama, di situ disebutkan dalam pasal 550. Ya, itu disebutkan bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul itu terdiri dari beberapa seksi. Ya. Sebelum seksi dipimpin oleh bahwa kantor Kemenag itu dipimpin oleh Pak Kepala Kantor, kemudian di situ ada di bidang tata usaha ada Kasubag TU, kemudian ada beberapa seksi di sana. Ya, ada seksi Hikmat Pendidikan Madrasah, kemudian ada seksi PAIS Pendidikan Agama Islam yang ngurusi guru-guru agama di sekolah umum itu. Kemudian ada seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kemudian ada seksi Bimas Islam. Dan seksi yang terakhir adalah seksi PHU, penyelenggaraan haji dan umroh. Di samping itu ada juga penyelenggara zakat dan wakaf. Dan juga ada kelompok jabatan fungsional. Jadi sekali lagi sesuai dengan struktur itu, PHU merupakan bagian dari beberapa seksi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Artinya kalau misalnya di antara tugas-tugas yang ada di Kemenag yang khusus menangani terkait dengan haji dan umrah itu masuknya di seksi PHU ya? Ya betul, di seksi PHU. Kemudian untuk pegawainya Pak, untuk yang pegawai untuk menangani haji dan umrah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Gunung yang ada di seksi PHU itu berapa Pak jumlahnya pegawainya Pak? Ya, saat ini pegawai kita itu ada 6. Ya, terdiri dari saya sendiri selaku kepala seksinya, kemudian ada 5 pegawai ASN, dan masing-masing mempunyai job deskripsi yang sudah ditentukan.
Oh. Ada pengolah data, kemudian ada penyiap bahan, kemudian ada pengadministrasi. Dan sekarang ini dibantu oleh 3 PTT. Kita mengangkat 3 PTT, kemudian kita tugaskan secara bergilir, dan insya Allah setiap saat selama 24 jam di sini ada yang jaga meskipun hari libur. Artinya rumah besarnya adalah Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, kemudian ada beberapa seksi, diantaranya adalah seksi PHU yang menangani haji dan umroh, kemudian terkait dengan pelayanan publik, jadi kualitas pelayanan publik, apa saja yang ada di Kementerian Agama atau yang difokuskan di seksi PHU? Pelayanan publik di seksi PHU itu menurut regulasi yang ada adalah 1, itu ada pendaftaran haji. Kemudian ada pembatalan haji, misalnya ada masyarakat yang sudah daftar kemudian karena suatu hal ingin membatalkan, itu ada, kita layani juga. Kemudian pemberangkatan haji, pemulangan haji, kemudian ada pelimpahan nomor porsi. Nah, di samping itu juga ada pelayanan rekomendasi untuk pembuatan paspor dalam rangka penyelenggaraan. Oh, seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan mungkin kali ini sudah masyarakat ada yang sudah mendengar tentang PLHUT. PLHUT itu apa Pak sebenarnya PLHUT itu? Oh ya gini, jadi ada seksi PHU, ada PLHUT gitu ya. Ada 2 ya. Anjir. PLHUT itu baru saja, belum lama. Ini program nasional Kementerian Agama yang belum lama dilaksanakan dan dibangun. Nah, itu gini, PLHUT itu adalah Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Kenapa terpadu? Karena pelayanan haji itu kan terkait dengan beberapa sektor. Ada kesehatan, ada bank penerima setoran, dan yang lain-lain. Nah, maka dengan PLHUT itu diupayakan ada keterpaduan di situ. Sehingga nanti masyarakat semakin mudah. Berarti seksi PHU dan PLHUT itu satu kesatuan yang dibungkus mungkin untuk sebuah upaya peningkatan layanan publik ya Pak. Ya betul. Jadi seksi PHU tetap ada. PLHUT itu hanyalah kantornya saja. Oh, kantornya saja. Ya, ruangannya saja. Kantornya untuk bertugas pegawai-pegawai di seksi PHU. Kalau lokasinya Pak untuk PLHUT itu apakah menyatu dengan kantor Kementerian Agama yang ada saat ini atau sudah terpisah atau memang secara tata letak memang satu kesatuan, satu bangunan kantor Kementerian Agama, kemudian di sana ada ruang PLHUT atau bagaimana Pak? PLHUT itu dibangun di sekitar 2 km dari kantor Kementerian Agama yang ada. Terpisah berarti ya? Terpisah. Karena lokasi di kantor Kemenag itu kan belum memadai untuk dibangun kantor PLHUT atau gedung PLHUT. Sehingga PLHUT itu dibangun di sebelah barat kantor Kementerian Agama yang ada sekarang. Tadi Bapak mengatakan bahwa PLHUT adalah baru. Baru dalam hal ini adalah pembangunannya baru atau memang program yang ada di PLHUT itu baru atau bagaimana Pak itu yang baru? Maksudnya gini, jadi dulu belum ada PLHUT. Oh, dulu. Dulu nggak ada. Baru beberapa tahun terakhir ini pemerintah menggulirkan program pembangunan PLHUT yang didanai dengan SBSN. SBSN ya, Surat Berharga Syariah Negara. Ya. Berarti itu untuk pembangunannya itu pada tahun 2000 berapa itu? Untuk Gunung Kidul di tahun kemarin, tahun 2020. 2020 berarti iya, baru saja. Baru saja ini. Baru. Kemudian kalau di DIY daerah istimewa Yogyakarta itu ada berapa PLHUT? Apakah semua kabupaten kota yang ada di DIY itu ada PLHUT-nya atau gimana Pak? Ya, untuk di DIY saat ini baru ada 2. Kebetulan dibangun bersamaan di tahun 2020. Jadi, untuk Gunung Kidul sendiri peletakan batu pertama itu dilaksanakan tanggal 1 Juli 2020 oleh Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 1 Juli 2020. Iya, dan akhir tahun selesai, kemudian baru ditempati secara efektif itu mulai 1 Februari 2021 ini. Nih, kenapa ada jeda beberapa bulan, 2 bulan?
baru ditempati, ya ini terkait dengan fasilitas yang ada. Ya, misalnya ada jaringan internet untuk siskohat, kemudian dulu terkait dengan listrik dan lain-lain. Seperti itu, sehingga baru secara efektif kita tempati di Februari 2021 efektif ditempati untuk operasional kegiatan pelayanan. Iya. Sejak itu seluruh pelayanan terkait dengan haji dan umroh dilayani dari gedung PLHUT ini. Bukan di kantor Kemenak yang dulu kita ditempati oleh seksi PHU. Jadi saatnya sudah terpisah secara operasionalnya. Ya. Kemudian kalau Pak, ini misalnya kita berbicara masalah peningkatan layanan publik, dalamnya adalah PLHUT. Kira-kira apa yang mendasari sehingga dibangunnya gedung PLHUT? Jadi kontribusi apa yang diharapkan nanti bisa diterima oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat dengan dibangunnya PLHUT ini, Pak? Oh iya, gini latar belakang PLHUT itu karena seksi PHU itu kan melayani jemaah haji, langsung bersentuhan dengan jemaah haji, dan itu dilaksanakan setiap hari. Sementara fasilitas yang ada, sarana prasarana itu belum memadai, ya, belum memadai, sehingga dibangunlah PLHUT itu dengan sarana fasilitas yang insya Allah nyaman dan memadai untuk pelayanan haji dan umroh. Di antara fasilitas-fasilitas yang tadi Bapak katakan yang memadai, dalam tanda kutip memadai artinya kan lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Kira-kira apa saja Pak yang ada di fasilitas apa saja yang ada di PLHUT saat ini, Pak? Oh iya, dapat kita sampaikan di PLHUT itu gini, bangunan PLHUT itu luasnya 400 meter. Luas sekali. Itu satu seksi. Satu seksi. Satu seksi. Ditempati oleh 6 staf itu ya. Iya. 6 staf itu. 400 meter persegi, terdiri dari 2 lantai, ya. Lantai atas khusus untuk ruang pertemuan, seluas 10 kali 20 meter. Nah, berarti 200 meter persegi. Dari 400 meter persegi itu, 200 meter sendiri untuk ruang pertemuan, yang insya Allah sangat representatif. Kapasitas untuk ruang pertemuan yang lantai atas itu mencapai berapa Pak untuk pertemuan ini? Bisa kalau normal 100 peserta. 100 peserta sih. Iya, 100 peserta. Berarti dalam situasi pandemi ini karena dibatasi 50%, ya 50 peserta untuk pertemuan-pertemuan. Kemudian fasilitas yang lain di samping ruang pertemuan, itu ada ruang tamu yang insya Allah sudah nyaman tempat duduknya. Sofanya sudah nyaman, kemudian ruangannya sudah dingin, sejuk. Nah, di situ juga ada front office, ya, fasilitas yang lain. Nah, di situ ada 3 pegawai yang ada di front office itu dan insya Allah sangat nyaman. Kemudian juga ada back office. Di sana ada 2 pegawai yang kita tempatkan. Nanti ada pegawai yang ngurusi terkait dengan pekerjaan di seksi PHU itu. Di front office langsung berhadapan dengan masyarakat, kemudian setelah itu dibawa ke belakang di back office itu, di ruangan back office untuk diselesaikan pekerjaan itu. Di samping itu juga ada ruang untuk foto, pengambilan sidik jari, ada ruang dokumen yang cukup luas. Ya, di situ arsip-arsip semuanya bisa masuk di ruang dokumen itu. Kemudian juga ada kamar mandi. Kamar mandi kita ada 5. Ada 5 dalam satu gedung itu. Kemudian ada 1 kamar mandi yang khusus untuk disabilitas, difabel. Itu ada kita sediakan. Ada juga ruang laktasi. Kemudian ada ruang bermain anak-anak. Nah, kemudian ada pojok baca. Ya, di situ ada pojok baca. Kemudian juga ada pojok kafe namanya. Di situ pengunjung tamu itu secara gratis bisa menikmati fasilitas yang ada. Bisa ngambil kopi sendiri, snack sendiri di situ, secara cuma-cuma, gratis, tidak bayar. Luar biasa, berarti untuk fasilitas yang ada memang kita sudah eranya sudah menjangkau kepada masyarakat. Ada disabilitas tadi, ada laktasi, ada bermain anak, kemudian bahkan ada pojok kafe juga ya. Iya, ada pojok kafe. Ya. Kemudian itu dari fasilitas-fasilitas yang ada itu memang difokuskan untuk sebuah peningkatan layanan publik ya Pak. Iya, betul. Biar tamu itu ketika sedang menunggu giliran untuk dilayani misalnya, itu
bisa dengan santai menikmati fasilitas yang ada di sini. Semuanya gratis, misalnya kita membawa anak untuk berkunjung atau mendapatkan layanan di PLHUT, itu semuanya layanan yang ada di situ, misalnya ada permainan anak, kemudian ada kafe, ada disabilitas dan sebagainya, itu semuanya gratis ya, Semuanya gratis. Termasuk tidak berbayar. Pojok baca tadi Pojok yang baca gratis semua ya. Iya. Tapi kalau buku-buku yang ada di pojok baca itu memang dibaca hanya di tempat itu saja, tidak iya, boleh dibawa pulang, tidak dipinjamkan, tidak dipinjamkan, tidak boleh dipinjamkan karena terbatas. Kemudian di situ juga ada fasilitas alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, kemudian ada juga alat untuk mengukur tekanan darah. Tensi ya? Tensi, iya. Di situ disediakan dengan cuma-cuma, tidak berbayar. Oh, iya. Kemudian kalau biasanya kan kalau di tempat-tempat umum kita itu sering karena kita tidak lepas dari handphone Android. Misalnya kita sampai dengan lokasi PLHUT kemudian kehabisan baterai, tidak terkoneksi internet, bisa ada nggak? Ada, alhamdulillah ada, tersedia. Untuk cas HP gratis disediakan. Bahkan ada beberapa terminal di situ, steker ya. Ada beberapa steker berjajar-jajar di situ. Jadi untuk 5 orang akan ngecas bersamaan itu nggak masalah. Artinya kemudian ada wifi gratis juga. Wifi gratis? Iya, di situ ada fasilitas koneksi internet secara gratis. Luar biasa, berarti artinya kita tidak kemanapun, misalnya kita sedang berkunjung atau ingin mendapatkan pelayanan di PLHUT, memang tidak akan mengalami kesulitan kehabisan baterai, kemudian tidak terkoneksi dengan internet, semua bisa terkoneksi. Semua bisa diatasi di PLHUT terkait dengan koneksi dan kemudian baterai aman. Kemudian untuk tadi Bapak kembali kepada aula atau gedung pertemuan yang ada di lantai atas. Itu misalnya dari instansi atau masyarakat atau kelompok jamaah ingin menggunakan aula atau ruang pertemuan yang ada di lantai atas, karena kan mungkin tidak semua saat ini kan ada yang menyediakan aula secara luas. Kemudian ini kalau dilihat dari kapasitasnya mungkin menjangkau 100 peserta. Itu pemanfaatannya untuk itu apakah dikenakan biaya atau gratis Pak untuk menggunakan aula, misalnya masyarakat atau kelompok jamaah atau instansi yang ingin menggunakan aula itu gimana Pak itu prosedurnya Pak? Ya, PLHUT itu kan dibangun dari SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Itu kan semacam sukuk negara. Lah diharapkan karena bersumber dari SBSN, dari obligasi yang itu negara kan harus mengembalikan juga, sehingga konsepnya itu ruang pertemuan bisa disewakan. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu regulasinya. Belum lama ini kita sudah melakukan pertemuan secara virtual dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, baru dirancang bagaimana nanti konsep pembayaran PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, kemudian bagaimana nanti nilai sewanya, kemudian bagaimana nanti pengembalian dari penerimaan negara bukan pajak itu sekian persen untuk operasional di PLHUT, itu masih disiapkan. Berarti artinya nanti ke depan memang dimungkinkan akan ada semacam biaya yang ditimbulkan daripada penggunaan aula tersebut, dimungkinkan ya? Saat ini masih menunggu regulasi dari masih menunggu itu. Masih menunggu itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kita, ketika kita mengundang masyarakat, ya free, nggak berbayar, masyarakat masuk. Seperti kegiatan kita kemarin yang kita mulai kemarin itu, di pembinaan manasik haji sepanjang tahun secara gratis di aula ini. Setiap Kamis satu rombongan itu secara gratis bisa menikmati fasilitas. Pemanfaatan aula untuk kegiatan manasik itu berarti gratis ya Pak? Iya. Pemanfaatan aula untuk kegiatan manasik. Iya, yang kita laksanakan. Yang berhubungan dengan jamaah haji. Kemudian itu tetap gratis itu. Sepanjang pelaksananya kita, kegiatannya itu kita. Tapi misalnya masyarakat pengen menggunakan ini programnya masyarakat menggunakan aula PLHUT, itu kedepannya itu berbayar. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan fasilitas-fasilitas atau ketersediaan yang ada di gedung PLHUT. Ada
fasilitas bermain, ada aula, ada charger, bahkan internet atau wifi gratis, kemudian ada pojok baca dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan infrastruktur atau fasilitas yang berupa fisik. Lalu untuk program-programnya yang ada di dalam PLHUT apa saja Pak yang dikemas, mungkin ada di sekarang baru digadang atau baru dikerjakan atau bahkan sudah dilaksanakan, kira-kira program inovasi apa yang ada di PLHUT Pak? Ya, jadi kita kan sudah difasilitasi oleh negara dengan dibangun PLHUT. Maka kita harus mengoptimalkan pemanfaatan PLHUT itu biar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, seksi PHU di PLHUT ini berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas di PLHUT. Nah, kemudian program-program yang sudah kita laksanakan agar bangunan ini bermanfaat itu ya antara lain arsip. Nah, arsip itu kan harus aman, nyaman. Nah, di sini ada ruang arsip yang insya Allah cukup. Arsip sudah kita tata sedemikian rupa untuk mencari mudah yang bentuk hard copy itu ya, hard file apa namanya itu sangat mudah kita cari. Kemudian di samping itu juga sudah ada digitalisasi arsip pendaftaran haji. Seluruh pendaftaran haji di Kabupaten Gunung Kidul ini alhamdulillah semua sudah kita scan dan kita simpan dalam bentuk elektronik. Nah, sehingga misalnya suatu saat kok di arsipnya di sana itu hilang atau rusak, insya Allah file yang berupa elektronik kita sudah menyimpan. Seperti itu. Menarik sekali nih, arsip sudah dimasukkan atau disimpan dalam bentuk digital. Artinya kita juga tidak mengharapkan misalnya suatu saat ada kerusakan arsip, kebakaran, bencana dan sebagainya, kita masih punya bisa untuk mengakses arsip tersebut dengan secara digital ya Pak? Iya, masih bisa. Oh, jadi karena kita backup Google Drive, kita simpan di Google Drive, sehingga dari manapun kita bisa mengakses. Kemudian tadi yang pertama mungkin masalah kearsipan. Lalu inovasi apa lagi Pak yang ada di seksi PHU dalam hal ini adalah PLHUT? Oh iya, selain kearsipan, kita sudah memulai, kita rencanakan beberapa saat yang lalu, kita memulai pembinaan manasik haji dan umroh sepanjang tahun secara gratis untuk kemandirian dan juga ketahanan jemaah dalam beribadah. Nah, program itu kita singkat dengan nama Pantun Manatahandap. Agak gaul ini. Iya, Pantun Manatahandap. Pantun itu singkatan dari pembinaan manasik haji sepanjang tahun. Nah, manatahan itu singkatan dari untuk kemandirian dan ketahanan jemaah. Dab itu singkatan dari dalam beribadah. Pantun Manatahandap. Gratis itu. Gratis. Kenapa kita buat ini? Karena kita menyadari bahwa program manasik haji yang bersumber dari pendanaan haji maupun DIPA maupun PKUH itu sangat terbatas. Hanya 8 kali pertemuan di KUA, 2 kali pertemuan tingkat kabupaten. Nah, itu kan sangat jauh dari cukup untuk menguasai ilmu terkait dengan haji yang begitu luas. Sehingga kita membreakdown program pusat itu berupa manasik haji sepanjang tahun. Nah, kemudian di DIY itu dikemas dengan nama Jumat Manasik. Nah, di Kabupaten Gunung Kidul itu dikemas dengan program Pantun Manatahandap itu. Kita laksanakan setiap hari Kamis, karena Jumatnya mereka sebagian mengikuti manasik online di tingkat provinsi itu. Kemudian di Gunung Kidul dilaksanakan setiap Kamis untuk mengakomodir jemaah yang tidak bisa atau tidak sempat mengikuti secara online yang diselenggarakan oleh PHU Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang mungkin mengumpulkan jamaah kemudian tidak berbayar secara atau alias gratis, itu memang Pak sudah dilaksanakan, artinya antusias jamaah juga tetap masih ada Pak seperti itu? Alhamdulillah. Bisa, ya? Kemarin kita buka, kita umumkan ke masyarakat, sehari itu sudah full 50 peserta. Karena peserta kita batasi,
minimal 10, maksimal 50. Karena kapasitas ruangan kita itu kan 100. Karena masa pandemi dibatasi 50%, sehingga 50. Nih, sehari kita buka, kita umumkan, itu langsung full 50 orang sudah mendaftar di program itu. Kemudian karena sudah full, kita buka untuk gelombang berikutnya, gelombang 2. Alhamdulillah full. Nih, akan kita mulai tanggal 22 bulan April ini ya, gelombang 2. Nah, karena sudah full, ada beberapa jamaah yang daftar lagi. Nah, kita tampung di gelombang 3. Kalau nanti sudah memenuhi kriteria minimal 10 atau maksimal 50 tadi, baru kita buka di gelombang berikutnya. Kemudian operasionalnya Pak, misalnya kita mengundang jamaah, jadi kapasitas maksimal untuk satu angkatan itu 50 orang. Operasionalnya seperti konsumsi kan, kegiatan rapat-rapat atau pengumpulan jamaah itu kan biasanya kan ada konsumsi, minum snack, dan honor narasumber, honor panitia. Itu dari mana Pak itu? Ya, ini semuanya kita laksanakan dengan tidak ada anggaran, tidak berbayar. Jadi di acara itu ya tidak ada konsumsi, tidak ada minum, tidak ada snack. Kemudian pemateri tidak dikasih honor, panitia juga seperti itu. Semuanya demi melayani jemaah haji. Karena kita prinsipnya adalah khodimul hujjaj. Kita ini adalah pelayan jemaah haji. Sehingga semua kita sampaikan dengan cuma-cuma. Kita berikan dengan cuma-cuma, gratis. Jemaah tidak urunan untuk honor panitia atau narasumber, dan DIPA juga aman karena kita tidak mengambil DIPA sedikit pun untuk pembiayaan ini karena tidak ada dana yang dikeluarkan. Berarti misalnya untuk kegiatan manasik yang tadi pantun manatahan dab itu, tadi peserta misalnya membawa snack atau minuman dari rumah bisa ya Pak itu? Nah, monggo lah itu. Tapi kita sarankan ya jangan ada iuran. Yang penting tidak ada iuran dari jamaah. Monggo kalau jamaah pengen bawa minum sendiri, mungkin membawa permen, camilan sendiri, dipersilakan. Berarti yang penting tidak ada pungutan, tidak ada iuran, tidak ada kontribusi yang ditarik dari jamaah untuk kegiatan manasik itu ya. Selain tadi ada mungkin arsip, digitalisasi arsip, penataan arsip, kemudian ada kegiatan manasik secara gratis. Masih ada lagi nggak program-program yang ada di seksi PHU? Masih ada. Masih ada. Ini sudah kita rancang terkait dengan pendaftaran haji. Pendaftaran haji. Ya, pendaftaran haji. Kalau dulu pendaftaran haji itu kan jamaah wirawiri. Ya, pertama ke Kemenak, kemudian setelah Kemenak selesai ke Bank, ke Bank selesai ke Kemenak lagi. Nah, ini kan 3 pintu. Nah, kemudian sebelum ini, setelah itu ada dipermudah lagi menjadi 2 pintu, langsung ke Bank masyarakat. Setelah mendapatkan validasi itu, kemudian datang ke Kemenak, nah, baru dapat nomor porosi. Masih 2 pintu. Nah, sekarang kita upayakan nanti pendaftar haji itu one stop service. Sekali masuk PLHUT, nanti keluar PLHUT itu sudah dapat nomor porosi. Karena pendaftaran haji itu kan terkait dengan beberapa instansi, antara lain adalah Bank Penerima Setoran BP itu. Nah, ternyata antara BPSBB dan seksi PHU itu ada irisan pekerjaan yang sama. Seksi PHU antara lain di antara sekian tugas itu adalah menerima pendaftaran haji, menerbitkan nomor porosi. Kemudian BPS itu juga terkait dengan pendaftaran haji, yaitu menerima setoran awal yang 25 juta itu. Kemudian di situ ada bukti pembayaran yang muncul nomor validasi. Nah, karena ada kesamaan itu, kita berusaha berkoordinasi dengan BPS bagaimana bisa memanfaatkan PLHUT itu yang di dalamnya ada 2 loket. Nah, untuk BPS, BPIH atau BP itu. Ya, alhamdulillah kita sudah mengadakan koordinasi beberapa saat yang lalu. Nah, dan insya Allah nanti responnya akan positif. Kita tunggu 1 minggu ini responnya bagaimana, dan di rakor itu sudah ada apa ya, ada harapan lah. Ya, ada harapan bahwa di BPS akan siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan kita untuk menyelenggarakan one stop service dalam hal pendaftaran
haji. Jadi nanti gini, jamaah itu begitu masuk PLHUT kemudian diarahkan untuk ke counter bank yang ada di situ. Setelah diterima oleh petugas bank di dalam PLHUT di counter bank itu, kemudian jamaah store 25 juta di situ, kemudian diproses di situ nomor validasinya, kemudian tinggal geser saja ke meja sebelahnya. Nah, nanti akan ketemu dengan petugas seksi PHU dalam hal pendaftaran haji. Setelah itu diproses, dapat bukti pendaftaran yang ada nomor porsinya. Sehingga nanti keluar dari PLHUT itu sudah selesai, tidak harus kemana-mana lagi. Artinya sudah menghemat semula 3 langkah, misalnya jamaah haji ke bank, kemudian ke kantor Kementerian Agama. Kemudian dihemat lagi menjadi 2 langkah, jamaah ke bank penerima setoran, kemudian Kementerian Agama dalam hal seksi PHU, baru mendapatkan nomor porsi. Nah, nanti setelah ini sudah mendapatkan ada beberapa mungkin tahapan koordinasi yang jalin dengan BPS, berarti dimungkinkan nanti jamaah itu cukup 1 kali datang ke seksi PHU atau PLHUT sudah bisa menyelesaikan atau mendapatkan nomor porsi 1 kali atau one stop service itu ya Pak? Betul. Jadi jamaah lebih dimudahkan karena tidak harus wirawih. Menghemat beberapa langkah. Menghemat beberapa langkah. Berarti counter-counter yang bank itu memang di gedung PLHUT sendiri sudah ada fasilitas yang menyiapkan counter untuk membuka operasional di gedung PLHUT sendiri Pak? Iya, ruangan sudah kita sediakan. Hanya nanti kalau BPS itu oke dengan program kita, nanti BPS menyiapkan fasilitas untuk setoran pendaftaran haji yang 25 juta itu setoran awalnya. Kita menyediakan ruangannya, kemudian BPS menyediakan fasilitas lainnya seperti komputer dan lain-lain. Karyawannya. Ya, itu tetap harus ada yang misalnya itu nanti terlaksana, berarti harus ada petugas khusus yang dari BPS untuk berjaga dan memberikan pelayanan tersendiri ya untuk pelayanan perbankan itu. Iya. Kemudian terkait dengan pendaftaran haji Pak, tadi pendaftaran haji itu kan seringkali masyarakat itu kan ada yang menanyakan kalau misalnya untuk layanan pendaftaran haji kan ada reguler dan ada haji khusus. Apakah pendaftaran haji yang non reguler dalam hal ini adalah haji khusus karena mungkin dirasa jamaah itu kan kepengen secara cepat, dapat masa tunggunya tidak terlalu lama kan, alternatifnya kan haji khusus. Di Kabupaten Gunung Kidul sudah melayani pendaftaran haji khusus Pak? Jadi sesuai dengan tupoksi kita, sesuai PMA nomor 19 tadi, 2019, kita terkait dengan haji itu hanya melayani haji reguler. Nah, untuk haji khusus itu kan dikelola oleh swasta. Nah, nanti terkait dengan haji khusus ini nanti komunikasinya dengan kami. Jadi tidak dengan seksi PHU, kantor Kementerian Agama. Begitu juga dengan umroh. Umroh itu kan penyelenggaranya swasta. Ya, bukan kita. Sehingga seksi PHU itu tidak melayani terkait dengan pendaftaran umroh. Nah, yang kita layani terkait dengan umroh itu adalah surat rekomendasi untuk penerbitan paspor dalam rangka umroh itu. Surat rekomendasi penerbitan paspor gitu. Betul. Hanya batasannya sampai surat penerbitan rekomendasi saja. Rekomendasi untuk penerbitan paspor dalam rangka umroh. Berarti kalau misalnya jamaah itu ingin umroh itu, kalau misalnya ingin mendapatkan pelayanan umroh itu tetap di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul hanya bisa menerbitkan surat rekomendasi saja gitu Pak, untuk mendapatkan paspor saja gitu. Betul. Kan untuk pengurusannya itu melalui Biro Perjalanan Swasta ya Pak. Biro Perjalanan Umroh, PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dan alhamdulillah saat ini rekomendasi itu kita bisa layani secara online. Jamaah tidak harus datang ke kantor. Jamaah tidak harus datang ke kantor? Tidak harus, bisa dari rumah. Bisa dari rumah. Gimana Pak caranya itu Pak? Bisa datang dari rumah? Dari rumah itu? Ini, jadi untuk diterbitkan rekomendasi itu kan ada beberapa persyaratan. Di antaranya ya bukti diri, kemudian ada SK PPIU yang
akan dijadikan naungan untuk umroh nanti. Nah, itu syarat-syarat itu ketika jamaah siap untuk men-scan sendiri, kemudian file elektroniknya dikirim ke kita. Nah, ketika persyaratan itu sudah komplit, maka rekomendasi itu bisa kita proses tanpa kehadiran yang bersangkutan. Oh, karena di Gunung Kidul ini sudah memberlakukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ya? Iya. Jadi nanti surat rekomendasi itu kita proses secara elektronik, kemudian setelah jadi kita kirim file elektronik itu ke yang bersangkutan. Dan jamaah bisa ngeprint sendiri file elektronik itu. Karena tidak ada tanda tangan yang basah itu nggak ada, tapi secara elektronik. Artinya walaupun tidak ada tanda tangan yang basah, kan ada stempel basah, tanda tangan basah itu secara legalitas sudah sah ya Pak itu? Sudah sah, sudah sah. Karena kita sudah terdaftar di lembaga yang resmi. Dan itu bisa dicek, ada barcode di sana. Tanda tangan elektronik, surat rekomendasi misalnya ya, di bawah itu ada tanda tangan elektronik. Tanda tangannya bukan tanda tangan basah itu, tapi hanya berupa barcode. Kode. Nah, barcode itu nanti bisa di-scan melalui HP-nya masing-masing untuk membuktikan keasliannya. Ketika HP-nya sudah mempunyai fasilitas atau sudah mendownload untuk mengecek keaslian dari surat itu, dari tanda tangan itu, maka nanti file itu akan muncul dengan sendirinya. Dengan men-scan atau di-tap barcode itu, nanti akan muncul dengan sendirinya surat yang asli. Menarik sekali Pak Yudan, Pak Kepala Seksi PHU Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Gunung Kidul program kita. Terakhir Pak Yudan, mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, jamaah, khususnya ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk closing statement terkait dengan upaya peningkatan layanan publik yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini adalah Seksi PHU atau PLHUT. Apa yang kira-kira mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Seksi PHU? Oh ya, sebagai penutup atau closing statement, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Seksi PHU saat ini sudah berpindah alamat. Di awal sudah kita sampaikan mungkin. Ya, alamatnya di Jalan Kiai Legi, Sumber Mulyo, Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya di sebelah selatan Gedung Serbaguna Siono, atau lebih dikenal dengan Gor Siono. Gedung Serbaguna Siono itu ke selatan kira-kira 500 meter sebelah timur jalan. Di tepi jalan itu sudah ada penunjuk arah PLHUT. Kalau dari utara ya ke arah kiri. Nah, situ sudah ada gedung PLHUT yang kita tempati. Dan insya Allah kita siap sedia untuk melayani panjenengan semua terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Mungkin ini yang kami sampaikan. Baik pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, sudah tidak terasa mungkin obrolan atau bincang-bincang kita pada malam hari ini tidak terasa, memang sangat menarik sekali dan sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Zidan Aris SAGMA terkait dengan upaya peningkatan layanan publik melalui Seksi PHU atau PLHUT yang ada di Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih banyak Pak Zidan atas kehadirannya. Kemudian kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dan terus kita simak acara yang ada di channel YouTube Seksi PHU melalui program Jamarah atau Jagong Masalah Haji dan Umroh. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.